gebruk meja, gitu. Bapak tonjok namanya. Omon-omon bareng jurnalistik. Halo, Sobat Obar. Omon-omon bareng jurnalistik. Jadi di sini kita bertiga dari ekskul jurnalistik. Bisa diperkenalkan dong Bung Arsya dan Bung Hafid. Oh iya, nama saya Arsya Permana Yusufa dan kita di sini akan omon-omon bareng. Hafid, ya, Hafid Zahran Wicaksono. Dari kelas berapa Hafid? Dari kelas 10E. 10E. Kalau di kelasnya siapa Hafid? Pak Hasan. Pak Hasan. Ada kenangan apa nih Bung Arsya sama Pak Hasan? Kenangan tentang pelajaran matematika. Oh iya. Tapi kalau saya dulu ya sama Pak Hasan tuh paling yang terkenang oleh saya tuh dia gini, gebruk meja, gitu. Bapak tonjok namanya. Gitu sih. Gitu juga Hafid, ngalamin Hafid. Hafid apakah ngalamin? Ngalamin juga. Ngalamin. Kayak gitu. Pernah ditonjok Hafid? Enggak pernah. Ada hal-hal lucu lah yang kayak seperti itu tahu. Ada. Gimana Hafid? Tentunya ada hal-hal lucu seperti ketika ada proyek Pak Hasan tertidur. Kalau saya itu dulu ingat banget pas pertama masuk sini itu kan sebagai siswa pindahan. Itu hari pertama saya langsung digebuk sama Pak Hasan. Digebuk apanya, Ari? Jadi masuk itu kan langsung materi trigonometri ya. Kan saya belum belajar sama sekali. Ditanya, sin 90 berapa? Saya jawab 0. Satu dong. Saya jawab 0. Kenapa begitu? Nggak tahu jawab 0. Akhirnya ya udah. Harusnya kok 90 baru jawaban 0. Iya harusnya pas 90 0. Tapi enjoy nggak kalau Pak Hasan gitu? Enjoy lah ya. Enak ya. Kalau mau ulangan Datang nyatet ya. Ulangan itu biasanya dikasih biasanya kadang-kadang disuruh buka buku ulangannya. Bisa buka buku. Bisa. boleh. Open book. Dulu saya ya dia orangnya juga cuek sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau project apakah Pak Hasan sangat membantu atau tidak? Membantu. Seperti apa? Seperti Arahkan. meminta ke kepala kelas untuk membagikan kelompok P5 agar biar setara dan adil. Jadi biar terorganisir lagi ya. Ya. Omong-omong P5 itu yang project pertama itu kelas 10 sekarang itu dapat apa sih? Yang pertama. Project Yang yang pertama kali adalah ketika menggambar motif. jadi itu nama kegiatan apa? Tema P5-nya. Lupa. lupa. Pertama kali. Tapi ngegambar. Iya. Tapi yang terkesan apa kira-kira? Oh yang buka stand nggak sih? Kelas 10 nggak ada buka stand nggak sih? Nggak, stand kelas. Ada kan ya Hafiz? Pak standnya paling nggak di dalam kelas yang Iya. Oh iya yang di dalam kelas. Kita bertiga yang pas itu keluar saya. Enggak. Yang kedua, Yang kedua itu kalau nggak salah yang pemilihan ketua OSIS. suara iya. demokrasi. Los. Sama juga. Yang ketiga nih. Sabar. Yang kedua itu kira-kira kesannya apa? Yang kedua itu kesannya seru. Itu kekompakannya juga terasa. Wih. Kamu jadi apa di Paling nggak jadi KPU. KPU. Yang bikin box gitu ya? Enggak. panitia atau apa? Kayak pengatur Pengatur jalannya. Jalan. Iya, pemilu. peraturannya. Kira-kira ada tantangannya nggak jadi KPU? ada. Apa? Tentunya kerjasama antara anggota kelompok, ada yang tidak mau bekerja kelompok, ada yang Ada yang mau diajak kerja, ada yang nggak mau diajak. iya. Sama lah yang sama. Semua kelas pasti ya. Iya. Dari dulu pasti. Kalau Bung Arsya nih, kan dulu juga ada pemilu ya kita, pemilihan Iya. BEM ya kita. Tapi kita versi yang BEM. Kalau yang Iya. kelas 10 dulu itu OSIS. Nah, Kita dibagi berapa kelompok kita? 3 ya? Iya, 3 kelompok. Nah, iya, Masing-masing kelompok tuh ada tugas-tugasnya sendiri. Buat yang nggak tahu, jadi ada project waktu kelas 11 kita itu project kedua ya? 1. Oh iya, pertama, sorry. Yang pertama itu namanya suara demokrasi. Jadi kelas 11-nya itu tentang pemilihan ketua BEM dan kelas 10-nya itu pemilihan ketua OSIS. Dan Nah, jadi setiap kelasnya sekolah, itu ya, setiap kelas dikasih nama
univnya gitu. Iya, nama universitasnya beda-beda, kayak kelas A ITB, kelas D UGM, nah banyak setiap kelas dan tapi kalau pemilihan ketua OSIS itu dibagi beberapa kelompok atau enggak ada kayak ada tim sesnya? Dibagi tim ses sama kelompok-kelompoknya. Oh, berapa kelompok? Kalau nggak salah 7. 7. Banyak banget. Ada apa aja itu 7? Ada KPU, tim ses, habis itu KPPU. KPPU juga ada. Ada. Terus calon ketua OSISnya itu berapa? Ada Calon ketua OSISnya itu 3. 3. Wakil sama ini ketuanya. Enggak, ketuanya aja. Ketuanya aja? Iya. Oh, berarti 3. Oh, sama kayak aslinya ya. kira-kira ada yang udah ya tadi ya. Berarti lanjut ya. Berarti proyek selanjutnya apa? Habis bareng dulu. Iya. Yang sekarang ini Proyeknya itu wirausaha. wirausaha. Kamu Wira. jualan apa, Fit? Jualan bakpao. Oh, bakpao. Bakpao dan didapati. Itu pengambilan keputusan buat jualan bakpao itu dirundingin ramai-ramai atau Ya, masukan dari Banyak siswa gitu. dari Melalui voting yang sudah diselenggarakan. votingnya itu berarti dari kelompok ya? Iya, dari kelompok. Berarti waktu voting kamu ada pilihan atau kayak ada mau jualan makanan nih atau mau jualan baju? Jualan makanan tentunya. Jualan makanan. Itu emang sebenarnya konsep wirausahanya tuh semua kelas wajib jualan makanan atau boleh beda-beda? Boleh berbeda. Boleh beda-beda. Oh, jadi emang Yang penting jualan. kelompok kamu makanan gitu. Iya, Ada yang jualan baju? ada. Ada. Seingat saya Zara itu jualan baju. Jualan baju. Iya, thrifting. Berarti itu ini wirausaha. Berarti ini proyek ketiga. Itu dibagi berapa kelompok? Dibagi kalau nggak salah 6 kelompok. 6 kelompok. Banyak ya? 6 kelompok, 6 orang berarti. Tapi lumayan dikit orangnya jadinya. Oh iya. Kira-kira kamu udah nyampe mana progresnya? Progresnya itu baru pembentukan IG, TikTok, dan Shopee. Oh, ada Ada online. e-commerce. Oh. Keren. Tapi kan kamu makanan ya. Berarti kamu berniat jualan juga di Tokopedia. Tentunya berniat, Beku berarti jualan makanan beku. tentunya. Tapi setahu kamu selain makanan nih, ya kan kamu sendiri makanan. Nah, di kelas kamu itu ada apa aja biasanya Jualan. rencananya nih kamu dengan Ada yang jualan terigu, ada yang jualan gelang, ada yang jualan casing handphone, ada yang jualan baju dan Banyak ya? lain-lain. Dulu kita juga ada kewirausahaan ya, Ri. Iya. Kita proyeknya waktu kelas 10 sih cuma 3. Iya. Ya, yang kewirausahaan ini Yang paling seru. menurut saya ini yang paling berkesan lah, kayak Karena dari awal itu mantap, prosesnya terorganisir gitu. Jadi kita bisa tahu jalannya usaha UMKM tuh gimana gitu. ya susahnya uji coba gitu. Kita menerima masukan dari guru atau murid yang lain. Prosesnya panjang juga. Bahkan mungkin nanti Hafid ngalamin ya, Hafid begadang sampai di rumah teman bikin bakpao mungkin atau Ya, bikin teh. katanya dia reseller. Oh, reseller. Iya. Oh. Kalau Ari sendiri waktu itu bikin sampai malam. Iyalah, sampai jam berapa itu? Setengah 11 sampai jam 11. Cuma masih tergolong awal lah. Kalau misalkan saya lihat kelompok lain itu ada yang sampai setengah 1 di rumah. temannya. Betul. Ada yang nginep, bahkan nyampe nginep. Iya, betul. Beberapa orang. Kalau Mas Arsya ini? Kalau saya sebagai, jadi waktu wirausaha dulu proyek kami, kewirausahaan itu kan ada CEO-nya. Kamu juga ada CEO-nya kan? Ada juga. Jadi menurut saya ini tanggung jawabnya sangat besar. Kayak dulu saya tergolong lambat ya. Kayak ini mau kapan? Udah minggu depan, sampai akhirnya tiba-tiba sudah mau hamin 1,5 bulan mau acara hari H dan kita belum siapin apa-apa. Nah itu menurut saya jadi hal yang seru. Sampai akhirnya waktu mau jualan besoknya kita tuh bikin mochi begadang sampai H-1 itu kita nggak ada bahannya, itu kayak udah mau meledak kepala. Dan juga tuh seru banget sampai saya mandi di rumah teman saya. Dan saya pulang tuh jam 1, jam 4 saya bangun lagi buat ngambil es di
yang pembuat es gitu, buat jualan es teh. Jadi buat kalian yang mau tahu nama usaha saya itu waktu itu BUMN, karena saya dapatnya beras jadi namanya BUMN, Badan Usaha Makan Nasi. Ya, jadi angkatan kita dulu kelas 10-nya itu emang udah ditentuin tiap kelasnya itu bahan pokoknya apa, dan kebagiannya kalau kelas saya itu ubi. Ubi, ada sagu, ada singkong, Ya, dan ada jagung. ya jagung juga. Tapi kira-kira Ari ada kesan. Ya sama kayak, kurang lebih sama kayak Mas Arsya. Dan ya serunya itu mungkin pas hari hanya itu ya, pas jualannya chaos itu. ya? Iya, benar-benar chaos, benar-benar harus cepat, harus benar-benar dilayanin. Dan saya lihat warungnya Mas Arsya ini sedia kompor buat masak ayamnya dadakan ya. Oh, jangan begitu dong, Ari. Saya lihat kelompok kamu membawa oven. Itu lebih dari kompor ya. Itu kelompok lain, cuma emang kelas saya. Dan itu naruhnya di 12 MIPA 4 atau 12 MIPA 3. Jadi mungkin kalau ada yang nonton dari warga 12 MIPA 3, saya minjem listriknya. Kelas saya minjem listriknya buat nyalain ovennya. Kalau Mas Hafid ini kebagiannya apa? Kan ada CEO, ada ini apa? Produksi. Pembagiannya paling nggak di seller aja. Oh, di seller. Berarti ada CEO, Ada apa aja? Organisasi dalam Kebagian job desk-nya apa? job desk. ada CEO, ada manajemen pemasaran, ada Marketing. ada marketing juga, Marketing, CEO, marketing. sama manajemen Keuangan finansial. ya finansial. Oh, Hafid di marketing berarti. Ya di seller aja. Oh. Mungkin karena kelas 10 nih jualannya tuh bisa varian ya. Jadi nggak ada tim produksi kayak jadi waktu dulu kan kita makanan. Jadi ada tim CEO, finansial, terus apa lagi? Produksi, produksi apa? marketing. Nah, jadi banyak kayak Saya kebagian di marketing. Gimana kesannya jadi marketing? Seru Marketing. sih, cuma walaupun ujung-ujungnya pas hari H semuanya ikut jualan. Jadi kayak apa ya, dikotomi kelompoknya tuh nggak ada. Cuma ya itulah bagian serunya gitu. Mungkin kalau di marketing, kalau di bagian persiapan kayak mungkin nyiapin akun, nyiapin promosi, nyiapin packagingnya gimana gitu. Dan ya itu seru sih. Kayak kita beli sampai nyari kemana-mana buat beli mika, plastik mika gitu. Tapi Ari pernah under expect nggak kayak paling nggak ada yang beli gitu, jadi buatnya dikit. Itu di kelompok saya terjadi karena kita jual kira-kira 25 piece aja, ya 25 box nasi. Ternyata banyak banget sampai ada yang nggak kebagian. Dan untung saya kebagian. Ya, Gimana Ari rasanya? Ari? nggak ada sih. Nggak ada rasanya. Maksudnya nggak ada under expect bakalan yang beli dikit. Soalnya diceritain juga sama fasilitator projectnya kalau semua angkatan itu turun. Jadi kelas 11 sama kelas 12 turun. Jadi kita siap bahan yang cukup banyak gitu. Bukan banyak banget, tapi cukup. Kalau saya dulu jual mochinya itu 75. Wow, banyak Itu udah banget. lumayan. Itu ludes. Ludes, alhamdulillah ludes. Saya ngambil 4 sih. Iya, saya juga ludes semua. Oh iya, benar-benar. Jadi waktu awal-awal kita tuh nggak ada dana sama sekali. Kayak kita tuh dituntut untuk mikir gimana cara kita dapat dana. Nah, awalnya itu kita invest lah dari orang tua yang mau ngasih ke kita, terutama kelompok yang orang tuanya itu ingin memberikan dana. Nah, setelah penjualan itu kita balikin uangnya. Jadi menurut saya ini cukup ide yang bagus karena kita bisa terlatih dalam berjualan. Jadi itu P5 tuh ada manfaatnya. Untung berapa Mas Arsa? Untung Waduh. untung bersih. Waduh. Sebelum dikembaliin tuh duit. Waduh, ini saya sendiri atau kelompok? Kelompok untung bersihnya. Bersihin ya? Iya, bersih. Tebak. Hafiz berapa? Tebak kira-kira. Aku untung berapa? 150. 150. Bersih. Ari. Untung bersih ya. Iya, bersih. 1 juta mungkin dapat. Soalnya kan yang jual nasi itu banyak tuh pasti. Atasan lagi. Atasan lagi 1,5 berarti. Iya, betul. Gila, ini untungnya itu sangat besar ya. Jadi ini sangat kayak hasil jerih payah kita selama ini tuh terbayarkan di hari H-nya. Itu kayak suatu kepuasan yang mungkin bisa dicapai ya.
tapi mungkin kenangan itu nggak bisa diulang bersama teman-teman. Kalau bersihnya 1,5, kotornya berapa Mas Arsa? Jangan itu kan. tambah 1 juta doang paling. Tambah 1 juta Ya doang. banyak itu 2,5. Iya, tapi kalau Hafid sendiri ini pengadaan dananya atau modalnya itu dari mana? Dari masing-masing anggota. PT-PT ya, patungan. Iya. Berarti ada kayak nanti itu di rundownnya itu ada kira-kira uji cobanya kan? Iya, uji coba makanan Kayak ini enak nggak? Tentu ada. Ada. Tapi fasilitatornya selain sama Pak Hasan siapa? Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Guru baru ya, termasuk guru baru. Iya. Enak nggak sama Pak Heru atau ada kurang dan lebihnya? Ada kurang. Aduh. Oke, lebihnya dulu lebih. Lebihnya itu pengajarannya itu lebih modern gitu. Oh, Lebih modern. maju. Menggunakan teknologi ya. Iya. Kalau kurangnya kurang. Kurangnya itu pengajarannya lebih cepat. Oh, coba cepat-cepat ya. Iya. kayak sorry atau tidak? Dia fisika kan? Iya, fisika sama informatika. Fisika sama informatika. Oh, itu emang bidangnya. Tapi ngajarnya infor. Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga. Oh, sangat Ari ya. Buat yang nggak tahu, Ari ini sangat fanatik dengan fisika dan informatika ya. Saya sekarang nggak bisa infor. Kalau ngelihat codingan saya mau muntah. Tapi susah nggak kira-kira Iya, informatika? informatika sama fisika gitu. Yang gampang-gampangnya itu yang materi yang biasa. Tapi kalau yang susahnya itu materi yang kayak materi short itu, Oh, ya coding-codingan itu. Oh, coding-coding pakai apa itu? Ya dihitungnya pakai tulisan. Oh, pakai tulisan. Oh, masih coding pakai tulis. masih manual ya? Iya. Oh, Kalau- berarti belum pernah nyoba langsung. Pakai Apa udah? Google apa waktu itu kita? Colab ya? Iya, Google Colab. Itu udah atau belum? Belum. Google Colab belum ya? Tuh, jadi basisnya Java ya. Kalau Google Python. Python basisnya kalau Google Colab. Berarti Hafid ini project pertamanya membuat ini gambar-gambar. Iya. Keduanya Pemilos. Pemilu OSIS. itu yang majalah itu sih pertama ya? Yang pertama. Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang ketiga berarti Pemilos. Yang keempat berarti yang keempat ya? Enggak, ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua Pemilos. Oh iya. Yang ketiga wirausaha. 4 ya berarti kamu. Semangat ya, Hafid. 1 tahun 4. 1 tahun ajaran. Mau bahas apa lagi Mas Adi? Nanya-nanya apa lagi? Mumpung Ada narasumber. Hafid ada pertanyaan nggak buat kita kayak yang udah kelas 11 gitu? Tahu Tentunya ada. apa nih? Kalau untuk kelas 11 itu pemilihan jurusannya itu gimana? Kok bisa ada kelas A, B, C, D? Oh iya iya iya. Itu masing-masing jurusan itu ada apa aja sih di dalamnya? Jadi karena ini project kita kan project apa merdeka ya, kurikulum merdeka. Jadi kita tuh di murid-murid ini bebas memilih pelajarannya. Tapi dipaketin HP. ya, dipaketin. Jadi bebas milih. Cuma dipaket karena memang ya Ya kita nggak semuanya bisa kayak misalnya geografi dan fisika nggak ada ya kelas yang Nggak ada, geografi nggak sama ada. fisika. Jadi mungkin kayak waktu mau milih itu nanti kita dikasih link. Nah prioritas kamu tuh ada 2, kamu mau apa? Misalnya kamu mau masuk teknik, berarti kamu harus ngambil fisika sama teknik. mapel minatnya tuh ada 4. Prioritasnya 2 lagi pelengkap gitu. Iya. Jadi Misalnya kamu mau jadi dokter, berarti kamu ini biokimia tuh prioritasnya. biokimia, kamu nggak usah Jadi belajar harus fisika. harus balik ke jurusan lagi gitu. Nanti 2 sisanya itu balik ke Iya, sesuai. pemilih terbanyak gitu. Kayak Misalnya di C yang masuk kedokteran ternyata banyak nih yang mau ngambil MTK. kalau ekonomi Jadilah MTK tuh Iya. prioritas ketiganya. Terus yang keempat tuh ekonomi juga ada ternyata yang banyak. Ya udah pilih. Jadi dipaketin HP. Kayak kelas A itu dia teknik yang ada bahasa Inggris lanjut. Jadi 3 mata pelajaran pokok di teknik kayak Mafiki, matematika, matematika, fisika, fisika, kimia sama bahasa Inggris lanjut. Kalau di B bahasa Inggris lanjutnya ditukar sama ekonomi. Jadi Hybrid ya? Iya, kita hybrid. Kelas B itu sebenarnya kelas
apa ya? Apa ya? Kelas versatil, bisa masuk mana aja. Terus kelas C itu kedokteran. Kelas D ini kelasnya Mas Arsya, mungkin bisa dijelasin tuh Mas Arsya. Oh ya, PS. untuk kelas saya sendiri itu kelas D ya. Jadi kelas D itu pokok ABC itu cenderung seperti IPA. Nah, kalau yang DEF ini arah sosial atau IPS. Nah, untuk yang kelas saya sendiri itu fokusnya tuh kayak bisa ke jurusan ekonomi, akuntansi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, dan masih banyak lagi kayak hubungan internasional karena kita juga ada bahasa Inggris lanjut. Nah, untuk di kelas saya sendiri itu ada matematika lanjut, ekonomi, bahasa Inggris, dan juga sosiologi. Nah, mungkin itu mata pelajaran yang akan mendukung di kuliah nanti atau yang lain. Kalau Asari udah ya tadi. Mafiki sama Eko. Waktu pemilihan yang diprioritaskan apa? Matematika fisika. Matematika fisika. Kalau saya sendiri matematika ekonomi. Kalau Hafid udah ada gambaran ya Iya. mau ngambil apa nih? Iya. Sebenarnya sih mau antara kelas C atau enggak D. Yang enggak ada hitung-hitung, enggak dominan hitung-hitungan. C sama D. Iya. Tapi kira-kira Hafid tuh sukanya apa? Kayak Iya. Biologi kah? Biologi, sosiologi. sosiologi sama juga. Tapi mungkin nanti kalau Hafid naik kelas 11 paketnya bakalan berubah mungkin ya. Iya, soalnya tergantung juga. Iya, tergantung peminat terbanyaknya apa gitu. Jadi ya mungkin bisa aja Hafid nanti dapat biologi sama sosiologi bareng gitu. Semoga aja. Tapi Hafid mau pelajaran prioritasnya apa? Iya, dua. Pelajaran prioritasnya itu sosiologi Sosiologi. sama biologi. Sama biologi. Oh, dua sisanya Misalnya itu ekonomi, ekonomi sama kimia. kimia. Oh, berarti emang mau Berarti masuk kedokteran ya Hafid? Enggak juga. Menurut saya Hafid saran buat kamu karena sesuai apa ya? Kalau kamu ngambil biologi menurut saya peluang kamu tuh kayak terbuang, tapi ini balik lagi kamu sukanya apa ya. Tapi kalau kamu ngambil biologi tapi kamu nggak jadi dokter, kayak menurut saya itu kayak mending belajar yang lain ya. Kalau menurut Ari sendiri? Kalau jurusannya apa? Iya. Jurusannya. Iya. Mau kuliah di Yang jurusan apa? kuliahnya. Nah, Kuliahnya itu jurusannya hukum. hukum. Oh, Sosial. Oh, berarti bisa juga. Bisa loh. Bisa. Karena hukum itu ilmu yang baru yang tidak dipelajari di SMA. Kalau menurut Ari sendiri ada saran nggak buat Hafid? Ya, kurang lebih sama. Kurang Cuma lebih kalau mau ambil hukum, sosio sama ekonomi udah cukup sih. sosio. Iya, sosio sama ekonomi. Tapi ya utamanya di sosio ya. Iya, sosio. Tapi Maaf. saya pernah tanya sama alumni SMA saya tanya-tanya tentang hukum. Saya bertanya tentang kira-kira ada nggak pelajaran di SMA itu yang relevan dengan jurusan hukum. Ternyata nggak ada. Jadi basicnya itu logika kalian tuh cukup kuat dan juga suka membaca. Jadi pengetahuan kita bisa bertambah. Jadi IPA IPS tuh bisa masuk hukum. Jadi balik lagi ke Hafid sukanya apa? Atau ada jurusan yang lain? Iya. Ada. Jurusan cadangan gitu mungkin. Apa? Ada jurusannya itu jurusan ekonomi. Ekonomi juga. Basicnya berarti di sosial ya, Hafid. Iya. Kalau Asari sendiri jurusannya apa? Kira-kira? Sama jurusan apa aja bisa. Yang benar Ari. Berarti kamu FTTM nih, perminyakan. Bisa dong. Enggak. Dari awal enggak minat sama, pokoknya teknik saya minat, cuma tekniknya bukan metalurgi, bukan minyak, bukan tambang. Berarti nggak kimia, bukan anak kimia nih. Iya, bukan. Fisika. Sudah saya bilang tadi, dia fisika dan informatika. Jadi dari mukanya saja kita sudah bisa melihat bahwa dia ini anak informatika. Udah. Cukup. Enggak, tapi serius. Kira-kira Ari mau ambil jurusan apa? Jangan tanya tujuan hidup dong. Saya Enggak. ambil nih. Paling kalau gambaran karirnya, saya pengen jadi PNS sih. Asari. Kemarin di grup nggak mau bilang. Tapi gimana menurut kalian guys? Mendingan jadi freelance atau PNS? Klik.
komen di bawah. Komen di bawah. Kalau Hafid kira-kira udah ada gambaran belum kayak Kuliah di mana? dia kuliah di mana, terus kira-kira mau kerja di mana gitu. Iya. Atau kerjanya jadi apa profesinya? Tentu udah ada. Udah ada. Apa itu? Kalau kuliahnya itu kalau di UI, kalau enggak UN, kalau nggak dapat UI ya UPN. PN, ya bagus PN. juga PN. Bagus. Hukum juga ngambilnya. Iya, hukum. Hukum Hafid. Ya. Fakultas hukum. Berarti kamu lulus mau jadi apa? Kan kalau hukum tuh bisa Iya, jadi banyak. advokat, ARD, atau notaris, lawyer. Hafid mau jadi apa? Belum tahu. Masih belum tahu, belum ada Masih gambaran. bingung. Tapi hukum ya. Hukum tetap jurusannya. Itu latar belakangnya dari Iya. mana, Fit? Alasannya Kok bisa itu mau hukum? Bapak kamu lulusan hukum atau ibu kamu atau kakek kamu? Iya, atau ada di keluarga kamu yang lulusan hukum dan kayaknya kuliahnya enak nih, mau masuk hukum gitu. Dari orang tua saya sih lulusan hukum bapak saya. Oh. Kalau Ari sendiri kenapa mau jadi PNS? Karena orang tua tahu kehidupannya terjamin. Gimana ya, lingkungan saya tuh kebanyakan keluarga saya PNS. Cuma kalau dari saya ya bukan pure saya mau jadi PNS gitu. Maksudnya kalau ada Oh. kesempatan jadi PNS nekunin atau karir lain gitu ya, saya tentu akan tekunin karena saya pengen jadi pionir di keluarga saya. Yes. Mengubah ya. Iya, bukan mengubah, lebih Apa? ke arah kayak lingkungan saya tuh kebanyakan IPS. Mama Oh. saya IPS, kakak saya IPS. Walaupun ya kakak saya kuliahnya IPS tapi SMA-nya IPA. Terus habis itu paman saya IPS, bude saya IPS, bapak saya IPA cuma IPA-nya pertanian gitu. Jadi saya pengen beda sendiri. IPA-nya saya pengen IPA yang eksak banget. Eksak banget. Makanya saya ngambil fisika. Doakan. Tapi kamu dapat ekonomi kan, Ari? Iya. Buat nambah eksak-eksakan. Oh, Soalnya saya nggak bisa selain hitung-hitungan. Berarti Asar ini nggak bisa ngapal juga atau Iya, nggak bisa ngapal. nggak cukup kuat ya? Nggak cukup kuat hafalan saya. Hampir 80% materi sosiologi yang saya dapatkan di kelas 10 saya lupa. Yang saya ingat cuma penelitian doang. Penelitian, Iya, teknik sampling. Itu juga karena diingetin lagi gara-gara di project keberapa ini? Kedua ya? Kedua. Kedua. Iya, kedua. Kedua. Kedua ini nulis karya tulis ilmiah, jadi harus ada teknik pengumpulan datanya. Jadi saya harus belajar lagi teknik pengumpulan data. Akhirnya dapet lah. Saya ingat tuh di sosiologi pernah belajar teknik sampling. Gitu. Jadi berguna. Tapi kan Hafid nih ini project ketiga nih. Kira-kira udah dikasih tahu belum? Ada berapa project? Ada kelas 10 ini? Belum tahu. Belum tahu. Berarti baru 3 ya? 3. Buat yang nggak tahu, kita tuh cuma 3 juga ya. Kita cuma 3 tapi perayaan. 4. Oh, Tiga, kelas 10. ya, kelas 10. Oh, kelas 10 Kelas ya. 10. 3 kita. Tapi selebrasinya lumayan besar. Iya, kecuali yang terakhir itu. Oh iya, terakhir. Iya sih. Bikin film soalnya. Bikin film kita nonton satu Nobar. angkatan. Cuma lumayan. Prosesnya lumayan. Walaupun nggak seseru yang project 2. Project 2 pertama. Oh ya, Ari ini pindahan. Iya, jadi project 2 tuh saya setengahnya doang ikut. Jadi ya belum tahu awalnya gimana. Project 1 pun juga nggak tahu. Oh iya. Jadi mungkin nanti bisa di next video saya ceritakan ya pengalaman pindahan saya. Kita jangan itu dulu. Kesannya waktu masuk gitu gimana? Kayak wah SMA gede lebih dari yang waktu yang lalu. Jangan gitu dong. Saya nanti diserang nih sama teman saya yang lama. Enggak. Kesannya. Karena gini, dari awal saya mau daftar SMA tuh entah kenapa saya pengen di sini aja. Di sini. Ya kenyataannya ternyata nggak dapet. Jadi ya udah kata kakak saya dulu, Ada mutasi. coba buat masuk SMA mana dulu, jauh nggak apa-apa, swasta nggak apa-apa, tapi ya mungkin nanti kalau ada kesempatan buat pindah, mungkin SMA yang pengen kamu tuju itu buka formasi buat pindah sekolah gitu, mutasi, ya bisa diikutin. Ya udah saya ikutin sarannya, dan pas formasi di sini dibuka gitu, formasi siswa kosongnya dibuka, saya masuk dan alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah. Dimana lumayan ketat. Kalau semester ini saya lihat ada 5. Kalau semester saya dulu pas lewat 1 semester ini cuma 2, dan Wow. itu saingannya ada 35. Waduh. Jadi beneran hidup dan mati pada saat itu. Penentuan ya. Iya, tapi ya sebelum tes itu
sempat bimbang sih kayak lolos apa enggak gitu. Cuma ya setelah saya timbang-timbang lolos apa enggak kayaknya nggak masalah sih. Lagian juga kalau asik ya? saya lolos ya alhamdulillah masuk sini, kalau enggak ya saya masih bisa sekolah gitu. Jadi ya win to win lah menurut saya solusinya. Dan kesan pertama saya masuk sini ya lumayan seneng gitu. Oke ya. Iya lumayan happy bisa ketemu teman lama yang dulunya pernah Satu SD ya, satu SD masuk sini ternyata banyak juga. Dan lingkungannya lumayan enak menurut saya karena saya udah besar di daerah sini cukup lama. Jadi ya mungkin penyesuaiannya lumayan cepet lah. 1 bulan saya udah bisa interaksi sama banyak orang gitu di sini. Dan gitu ya enak lah pokoknya, lumayan. Cuma kalau misalkan saya bandingin sama sekolah lama saya ya sama aja sebenarnya. Sama ya? Iya sama aja. Kalau Hafid sendiri gimana kesannya? Ya waktu kesan masuk sini gitu pas Ya, atau dari SMP. ada pilihan lain mau ke 70 ternyata waduh ke 87 nih. Iya. Udahlah, enggak apa-apa. Sebenarnya sih saya ini lemparan. Lemparan. Oh, Main gitu. kemana itu aslinya? Awal Nah, aslinya itu masuk 34, cuman nilainya nggak pas. berapa? Terus masuk juga PPDB 66, urutan ke 34 terakhir. Nah, habis itu kelempar juga ke sini. Oh, lempar ke sini peringkat berapa itu? Ke sini kalau nggak salah peringkat 27. Oh, Kan Hafid tinggalnya di Depok nih. ya. Oh, berarti yang dekat zonasi ada nggak? Yang dekat nggak ada. Ada. SMA Depok atau enggak ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oh, emang nggak nyoba zonasi ya? Enggak. Tapi kan setahu saya waktu PPDB itu ada pilihannya 3 nggak? Ada. Berarti 34 34, 66 sama 34 itu sebenarnya nilainya dilihat dari nilainya dulu dari PPDB tahun lalu. Nah, ketika pas mulai PPDB nilai saya itu kira-kira 61,6. Nah, kalau di 34 itu terakhirnya 64, berapa gitu. Nah, saya nggak masuk. Nah, pas saya daftar ke 66 itu bisa pas. bisa pas. Pas beberapa jam kemudian saya Kedekatan lagi. Pindah lagi ke tempat kasihan 7. banget itu. Berapa jam? Sabar itu. Tapi kamu kecewa nggak sih sekolah di sini gitu? Kayak enggak menerima ya. Menerima ya. Tapi kesan kamu gimana? Wah sekolahnya bagus atau mungkin bagusan 34 atau gimana? Atau dari awal udah pernah lihat sekolahnya gitu, jadi emang Iya, pengen milih iya, sini. nggak kaget. awalnya sih pas udah pas MPLS ngeliat sekolah ini bagus. Bagus ya. Dan juga dapat temen Dapat yang teman langsung sefrekuensi. Iya. Kesannya bagus ya. Kalau Mas Arsya, Waduh. awalnya mau masuk mana nih Mas Arsya? Awalnya ya saya mau masuk 47, tapi karena ya sama juga dengan Hafid, mungkin sama juga dengan Ari, nilai saya sangat terbilang kecil ya karena saya tidak terlalu aktif waktu SMP. Sama saya dari SMP 177 setelah lulus saya mendaftarkan ke mana ya, ke pertama 47, kedua 86, ketiga yang ini terakhir. Akhirnya masuk sini lewat zonasi. Iya lewat zonasi juga. Soalnya kan dekat, jadi nggak perlu lah pakai nilai, langsung aja zonasi biar aman. Ada yang mau diobrolin lagi nggak nih Mas Arsya? Belum kita tutup. Sudah kali ya, cukup ini Sudah, udah oke. 34 menit. Buset, lama juga ya kita ngobrol. Oke, mungkin buat Sobat Obar segini dulu. Ya, Tunggu kami di video-video podcast selanjutnya dan salam jurnalistik. jangan lupa di Obar, omon-omon bareng. Yo. Dadah.